Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ala man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan shalihan mutaqabbala. Ikhwah sekalian, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Sahih Al-Adab Al-Islamiyah, yang mana pada malam hari ini kita sudah berada pada pembahasan yang ke-35 atau 36. Dan pembahasan ini sebenarnya sudah berada di akhir-akhir dari kitab kita, yang kalau kita lihat pembahasan yang ada dari kitab ini hanya tersisa 2-3 pembahasan saja setelah kita melakukan kajian kita bersama kurang lebih selama 1 tahun lamanya. Tersisa pembahasan tentang adabul hadiah, adab-adab ketika kita memberi atau menerima hadiah. Tersisa pembahasan adabul ta'am, adab-adab ketika kita makan, ya, atau adab-adab yang berkaitan dengan makanan. Kemudian adab thalabil ilm, adab menuntut ilmu. Dan yang terakhir kalau saya lihat adab ma'an nafs, adab terhadap diri sendiri. Dan untuk malam hari ini kita akan membahas tentang adabul hadiah, adab-adab yang berkaitan tentang hadiah, adab-adab yang berkaitan tentang hadiah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya mengatakan, lan tadkhulal jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian bisa saling cinta mencintai. Kalian mencintai saudara kalian dan saudara kalian mencintai kalian. Dan dalam hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan bahwa hadiah termasuk di antara sebab seseorang dengan saudaranya bisa saling mencintai. Rasulullah SAW mengatakan tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian sehingga kalian bisa saling cinta mencintai. Ya, kalau kita punya teman, kalau kita punya saudara, ya, tanyakan pada diri kita, apakah kita pernah memberikan hadiah kepadanya atau tidak? Ataukah apakah kita pernah menerima hadiah darinya atau tidak? Saling memberi hadiah, kata Rasulullah SAW tadi, termasuk di antara sebab seseorang bisa saling cinta mencintai. Ya, seseorang bisa saling cinta mencintai. Dan mengenai masalah hadiah ini, penulis buku ini menyebutkan beberapa adab yang berkaitan dengannya. Yang pertama, kata beliau, qabulul hadiyati walau kanat basithah. Ya, menerima hadiah seberapa kecil pun hadiah yang diberikan oleh saudara kita kepada kita. Jangan dianggap remeh. Jangan melihat nilainya. Jangan melihat harganya, jangan melihat bentuknya, ya. Tapi apapun yang diberikan oleh saudara kita, maka kita menerimanya dengan penuh sukacita. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lau du'itu ila dira'in aw qura'in la ajabtu, wa la uhdiya ilayya dira'un aw qura'un la qabiltu." Seandainya saya dipanggil untuk memakan kikil, ya, apa itu kikil? Kulit, ya, kulit sapi atau kulit kambing, ya,
bagian kakinya apalagi kalau kita, saya akan menjawabnya. Ya, saya akan mengabulkannya, saya akan menerima undangan itu, menjawab undangan itu. Dan seandainya saya dihadiahkan juga saya akan menerimanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini disebutkan kikil. Ya, kikil yang kalau untuk orang Arab, ya ini sebenarnya tidak terlalu bernilai, tidak seperti kita ya. Ya, sop kaki kambing biasanya, sop kaki sapi, kikil-kikilnya itu justru itu yang enak. Ya, kalau orang Arab, bagi orang Arab ya tidak. Kebiasaan mereka itu makan daging. Ya, dan bahkan satu kambing itu biasanya dimakan hanya 2-3 orang saja yang makannya. Dan itu biasa. Ya, itu biasa. Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan seandainya yang memanggil saya hanya menyebutkan itu, saya akan tetap menjawabnya. Ya, padahal kalau biasanya orang itu mengundang, ya mereka akan menyebutkan daging, bukan kikilnya. Ya, tetapi ini yang dikatakan oleh Rasulullah, saya tetap akan memenuhinya. Beliau juga pernah mengatakan, ya nisa'al muslimat, wahai wanita-wanita muslimah, la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsan syah. Jangan kalian menganggap remeh pemberian tetangga kalian, meskipun pemberian tetangga kalian itu hanyalah sebuah kuah kambing, kuah masakan kambing. Ya, namo duro-duro nami. Ya tota. Aja sama cingkanya. Ya lenni, ya minum upi matro iro to mak berewe. Iya. Seperti itu. Biar cuma kuahnya. Ya. Iya. Daripada cuma baunya yang dia kirim. Iya kan? Daripada cuma baunya yang dia kirim. Iya. Dan setelah makan biasanya dia keluar sambil gigit tusuk gigi. Iya, mending kalau dia mengirim kuahnya. Iya, ini jangan dianggap remeh yang seperti ini. Kata Rasulullah SAW, jangan menganggap remehnya, meskipun cuma itu yang ada. Iya, ini yang pertama. Ya, jadi ketika kita dihadiahkan sesuatu, ya jangan anggap remeh. Terima dengan penuh sukacita. Iya, karena boleh jadi apa-apa yang menurut kita tidak berharga justru sangat berharga bagi orang lain. Iya. Jadi disebutkan dalam hadis, sabaqat dirham ya, bi alfi dirham. Sebuah sumbangan yang senilai 1 dirham itu bisa mengalahkan 1000 dirham. Kenapa bisa? Karena 1 dirham ini yang disedekahkan oleh orang ini boleh jadi hanya itu miliknya. Hanya itu miliknya. Sementara yang bersedekah 1000 dirham, dia punya harta yang sangat banyak. Ya, syahidnya di sini, jangan anggap remeh apapun, karena boleh jadi apa yang kita anggap tidak bernilai itu justru punya nilai yang sangat besar bagi orang lain. Iya. Kalau kita lihat saudara kita sedekahnya cuma 5.000, jangan bilang cuma 5.000. Boleh jadi itu yang sangat berharga bagi dia. Dia cuma punya uang 10.000, dia bagi 2. Dia sedekahkan separuh hartanya. Sementara antum punya uang 10 juta misalnya, antum cuma sedekahkan 50.000. Berapa persen itu? Ya kan? Tidak sama. Makanya ketika kita melihat sesuatu, jangan lihat dari pandangan kita. Ya, jangan dianggap remeh ketika seseorang memberikan apapun kepada kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, antusyrik man hadara ma'aka fil hadiyah in kanat qassam. Ya, ketika kalian mendapati hadiah dan ada orang bersama dengan kalian, bagusnya nikmati hadiah itu bersama. Ya, nikmati hadiah itu bersama. Jangan bilang, ya rezeki anak soleh, afwan ya kamu tidak dapat. Ya, tidak seperti itu. Ya, ajak orang yang bersama dengan kita ketika menerima hadiah, ajak untuk ya menikmatinya. Kalau hadiah itu memang bisa dibagi. Ya, karena ada juga hadiah yang memang tidak bisa dibagi. Kalau hadiah yang bisa dibagi, maka ya ajak orang yang bersama dengan kita ketika kita menerima hadiah untuk menikmatinya bersama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah pernah menceritakan, beliau mengatakan, Allahul ladzi la ilaha illahu. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. In kuntu la'atamidu bi kadidi 'ala al-ard min al-ju'. Saya ya pernah dalam keadaan lapar.
Ya, sampai-sampai kata beliau, ini kata kiasan, kalimat kiasan, ada ulama yang mengatakan kalimat kiasan, sampai-sampai ya yang banyak menyentuh lantai itu, yang banyak menyentuh tanah itu bukan lagi kaki saya tetapi perut saya. Artinya dia sering pingsan. Ada yang mengatakan seperti itu. Wa in kuntu la ashuddul hajar ala batni minal ju'. Atau saya kemudian menempelkan dan mengikatkan batu ke perut saya. Ulama mengatakan kenapa orang yang lapar itu di Arab itu kalau dia lapar dia menempelkan batu karena perut yang lapar itu berhawa panas. Ya, dan batu berhawa dingin. Untuk mendinginkan hawa panas yang ada di perutnya dia menempelkan batu dan mengikatnya. Dan ini yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Ya, kadang dia pingsan, kadang dia ketika terbangun dia mengikatkan batu di perutnya. Dan begini keadaan beberapa orang sahabat Rasulullah SAW di zaman itu. Dan kata beliau, ketika saya merasakan kelaparan pada waktu itu, saya keluar ke jalanan tempat yang biasanya dilalui oleh orang. Famarra Abu Bakar, lalu Abu Bakar lewat. Fasa'altuhu an ayah. Saya kemudian bertanya kepada dia tentang satu ayat yang sebenarnya saya tidak minta jawabannya. Satu ayat yang seandainya dia peka, dia akan tahu keadaan saya. Jadi sahabat Rasulullah dulu itu kadang tidak berterus terang. Ya, dia cuma kasih isyarat. Dia tanya ke Abu Bakar jawab maknanya ini, tapi dia tidak menyadari bahwa sebenarnya maksudnya Abu Hurairah, saya sedang lapar. Ya. Lalu Abu Bakar pergi. Wa marra Umar bin Khattab. Lalu kemudian Umar lewat. Fasa'altuhu an ayat. Saya juga bertanya kepadanya tentang ayat yang tadi, berharap kalau ketika dia menjawabnya dia mengerti bahwa saya sebenarnya sedang dalam keadaan seperti itu. Dan ada orang yang memang seperti itu, yang kata Allah Subhanahu wa taala, yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang-orang yang melihatnya menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya. Mereka tidak meminta-minta karena menjaga kehormatannya. Dan ini yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Dia bertanya ayat, dijawab oleh Abu Bakar, dijawab oleh Umar, tetapi Abu Bakar dan Umar tidak menyadari keadaannya. Lalu kemudian lewatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, famarra biya Abul Qasim. Lalu lewatlah Abul Qasim, kunyahnya Rasulullah. Ya, dan ketika saya bertanya kepadanya, tabassama hina ra'ani. Beliau senyum ketika melihat saya, wa arafa ma fi nafsi. Dan dia tahu keadaan saya. Ini Rasulullah SAW sangat terpeka, sangat mengerti keadaan sahabat-sahabatnya. Dia kemudian mengatakan, ya Abahir, wahai Abahir, wahai bapaknya kucing. Jadi Hurairah itu dari kata ir, yang berarti kucing. Karena karena Hurairah ini suka dengan kucing. Dia mengatakan, ya Abahir, wahai Abuhir, labbaika ya Rasulullah. Ya, Abu Hurairah menjawab, labbaika ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan al-haq. Ya, al-haq. Lalu mengajak Abu Hurairah untuk pergi ke rumahnya. Beliau masuk ke rumahnya. Sebelum mau masuk ke rumahnya, beliau minta izin sama istrinya, diizinkan. Lalu kemudian Abu Hurairah juga diizinkan masuk. Ketika beliau masuk, beliau mendapati ada susu yang berada di sebuah wadah, sebuah tempat minum. Lalu kemudian beliau bertanya, min aina hadzal laban? Dari mana susu ini? Iya, orang di rumahnya mengatakan, ahdahu laka fulan atau fulana. Kamu diberi hadiah oleh si fulan atau si fulana. Ini tidak disebutkan siapa namanya. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya Abahir, al-haqqu ila ahli suffa fad'uhum li. Iya. Ini adalah bagiannya ahlus suffah, panggilkan mereka menghadap kepada saya. Siapa itu ahlus suffah? Orang-orang miskin dari kalangan sahabat Rasulullah. Yang Rasulullah punya kebiasaan, apapun yang beliau miliki, beliau selalu membaginya kepada ahlus suffah. Ketika Rasulullah mendapati di rumahnya ada susu, dan sebelumnya sudah tahu bahwa Abu Hurairah sedang lapar, ketika dia mendapati susu itu, apa yang dikatakan kepada Abu Hurairah? Dia tidak langsung menyuruh Abu Hurairah untuk minum, tapi dia suruh panggil ahlus suffah terlebih dahulu. Coba bayangkan, sudah lapar ini, ternyata bukan dia yang disuguhkan, tapi bahkan disuruh untuk menyuruh memanggil orang lain. Dipanggilnya ahlus suffah.
Setelah Ahlus Suffah datang, tidak cuma satu orang, banyak orang. Rasulullah kemudian mempersilahkan Ahlus Suffah dan menyuruh Abu Hurairah untuk menuangkan susu itu ke mereka. Coba bayangkan, lapar, bukan dia yang disuruh dulu minum. Jadi Abu Hurairah kemudian dalam keadaan lapar, menjawab perintahnya Rasulullah, dia tuangkan ke seluruh gelas-gelas Ahlus Suffah. Mereka minum sampai kemudian mereka puas, mereka kenyang dengan susu yang mereka minum. Barulah setelah mereka minum, Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Hurairah, "Ijlis ya Abu Hurairah." Maka Abu Hurairah kemudian duduk, lalu disuguhkan oleh Rasulullah dengan tangannya sendiri, dengan tangan Rasulullah sendiri. Dan ini adalah bentuk penghormatan Rasulullah. Dia menyuguhkannya dengan tangannya sendiri sampai kemudian Abu Hurairah mulai meminumnya. Setiap dia minum, Rasulullah bertanya kepadanya, "Sudah kenyang? Kalau belum kenyang, minum lagi." Maka Abu Hurairah terus meminumnya, dan Rasulullah terus menyuruhnya untuk menambah. Rasulullah terus menyuruhnya untuk menambah sampai Abu Hurairah mengatakan, "Ya Rasulullah, sudah tidak ada lagi tempatnya. Sudah sampai di sini. Sudah kenyang." Barulah setelah itu Rasulullah SAW meminumnya. Ada beberapa faedah di sini. Yang pertama, faedah yang adab yang beliau sebutkan, mengikut sertakan orang-orang yang bersama dengan kita untuk menikmati hadiah yang kita terima. Apa hadiah yang diterima oleh Rasulullah? Susu. Siapa yang diikut sertakan untuk menikmatinya? Ahlus Suffah dan Abu Hurairah. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, mukjizatnya Rasulullah. Susu itu sedikit, tetapi bisa dibagikan ke seluruh Ahlus Suffah, bahkan bisa diminum oleh Abu Hurairah, bahkan susu itu membuatnya kenyang dan masih ada tersisa untuk Rasulullah SAW. Ini yang kedua. Faedah yang ketiga, keadaan seseorang tidak boleh menjadi pembenaran untuk sikap egois yang dia miliki. Lihat Abu Hurairah tadi, keadaannya bagaimana? Lapar. Wajar sebenarnya kalau dia yang minum duluan. Tetapi di sini ada ajaran yang sangat mulia, bahwa agar keadaan seseorang bagaimanapun keadaannya, itu tidak boleh menjadi pembenaran untuk membenarkan sikap egois yang ada pada dirinya. Abu Hurairah tidak mengatakan, "Saya lapar, saya dulu yang meminum." Tidak. Tapi dia menyuguhkannya kepada sahabat-sahabat yang lain. Ada bentuk ithar, mendahulukan orang lain meskipun kita butuh. Dan ini bentuk keimanan. Kemudian yang ketiga, adabnya Rasulullah SAW di dalam menjamu tamunya. Dia sendiri yang menyuguhkan tamunya, padahal beliau adalah seorang nabi. Beliau sendiri yang menyuguhkannya kepada tamunya. Nah, ini yang kedua, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, taqdimul hadiah li ta'lifil qulub. Hadiah terkadang diberikan tujuannya untuk melunakkan hati orang-orang yang tidak suka dengan kita, atau melunakkan sifat-sifat yang tidak baik pada diri seseorang. Rasulullah SAW pernah dihadiahi kain-kain sutra dan emas yang ada campuran emasnya. Lalu kemudian beliau membagikannya kepada sahabat-sahabatnya. Beberapa ulama mengatakan ini sebelum pengharaman sutra dan emas bagi laki-laki. Ada juga yang mengatakan tidak, sudah turun pengharaman sutra dan emas, tetapi Rasulullah membagikannya untuk diberikan kepada istri-istri sahabat. Seperti itu. Jadi Rasulullah membagikannya. Nah, salah seorang sahabat yang bernama Makhramah bin Naufal ini mendengar bahwa Rasulullah sedang bagi-bagi hadiah. Maka dia kemudian mengajak anaknya yang bernama Miswar untuk datang kepada Rasulullah SAW. Untuk datang ke tempat Rasulullah membagi-bagi hadiah. Ketika mereka datang, Makhramah dan Miswar ini, Makhramah kemudian menyuruh Miswar anaknya untuk memanggil Rasulullah. Lihat. Jadi dia yang datang, tetapi ketika dia datang, dia menyuruh
anaknya untuk memanggil Rasulullah keluar, bukan dia yang masuk. Ya, bukan dia yang masuk. Karena memang ya Makhrama ini disebutkan di sini fi khuluqihi syiddah. Dia memiliki akhlak agak sedikit keras orangnya. Ya, gengsian juga. Ya, jadi dia yang butuh, dia yang mau hadiah, tetapi dia yang justru menyuruh Rasulullah SAW untuk keluar, bukan dia yang masuk. Iya, dia mengatakan kepada anaknya, udhuhu li, panggil Rasulullah untuk keluar menemui saya. Anaknya menolak dan mengatakan, siapa saya dibanding Rasulullah? Tidak layak saya memanggil Rasulullah keluar. Tetapi Makhrama ini mengatakan, tidak, Rasulullah akan keluar. Dia memiliki akhlak yang mulia. Dia sendiri tahu dia memiliki akhlak yang mulia, dia akan keluar. Dan ternyata betul. Rasulullah SAW keluar, dan ketika Rasulullah SAW keluar, ya, dia kemudian mengatakan, ya Abul Miswar, wahai bapaknya Miswar, khabba'tu hadalak, saya sudah menyiapkan hadiah ini sebenarnya untukmu. Ya. Lalu kemudian Rasulullah menyerahkannya, dan di sini beliau mengatakan wa kana fi khuluqihi syiddah. Ya, dan akhlaknya ya bapaknya Miswar ini sedikit agak keras memang. Jadi seakan-akan Rasulullah memberikan hadiah li ta'lifil qulub. Ya, untuk melunakkan hati, melunakkan sifat beliau yang sedikit keras itu. Jadi ketika ada orang yang tidak baik sifatnya, tidak baik akhlaknya, benci sama kita, ya coba tips ini. Ya, kalau dia ada lewat di depan rumah, panggil, ya, singgah dulu sebentar. Ya, kalau singgah, bungkuskan apa-apa yang ada yang bisa kita bungkus. Ya, tabi ini kita ambil. Insya Allah akan lunak itu. Ya, coba, insya Allah akan lunak itu dengan sendirinya. Ya, 3 kali saja. Ya, 3 kali saja kita kasih begitu, insya Allah. Yang tadinya benci menjadi senang. Biar dari jauh dia lihat kita, kalau sebelumnya tidak mau balik, kalau sudah kita kasih 3 kali, insya Allah masih jauh itu dia sudah angkat tangannya. Seperti itu. Coba kalau tidak percaya, ya. Ya, coba kalau tidak percaya. Kasih dulu 1 kali, belum melunak, kasih lagi 2 kali, belum melunak, kasih 3 kali. Ya. Kalau sudah dikasih 3 kali tidak berubah, saya sudah tidak tahu mau diapakan lagi. Sudah keterlaluan orang yang seperti itu. Nah ini, ya ini tips yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang keempat, syukrul muhda. Ya. Terima kasih dari orang yang mendapatkan hadiah. Ya. Hendaknya mengucapkan terima kasih. Iya, Rasulullah SAW bersabda, "Man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khair atau jazakallahu khairan faqad ablagha fit thana." Kata Rasulullah, siapa yang ya diperlakukan dengan baik, ya, atau diberikan sebuah kebaikan kepadanya, lalu kemudian dia mengatakan kepada orang itu, orang yang berbuat baik kepadanya, jazakallahu khairan faqad ablagha fit thana, maka dia telah sempurna di dalam ya memuji atau di dalam membalas orang yang memberi kebaikan itu. Ya, jazakallahu khairan. Dan kalimat ini ikhwas sekalian sebenarnya adalah kalimat yang seharusnya sering-sering kita ucapkan. Ya, sering-sering kita ucapkan. Ya. Kepada siapapun juga. Ya, terutama kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Ya, pernah tidak kita ucapkan ini sama istri kita? Ketika dia suatu hari memasakkan masakan yang kita senangi, kita kemudian mengatakan jazakallahu khairan, jazakillah khairan. Ya, kita katakan kepadanya seperti itu. Ketika kita menyuruh anak kita misalnya mengambil minum, anak kita datang, ya apakah kita pernah mengatakan kepadanya jazakallahu khairan? Ya, ini kalimat yang seharusnya selalu kita ucapkan, utamanya kepada orang-orang yang dekat dengan kita, yang selalu berbuat baik kepada kita. Jazakallahu khairan. Apa artinya jazakallahu khairan? Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Iya. Ini yang kita baca. Ya, ini yang kita ucapkan, ucapan yang sebenarnya mengandung doa yang sangat bagus. Iya. Kita mengatakan jazakallahu khairan. Ya, ini yang keempat. Iya. Kemudian yang kelima, an tuqaddim al-hadiyah lil aham fal aham aw lil aqrab fal aqrab. Memberikan hadiah kepada orang yang lebih dekat
yang paling dekat dengan kita. Itu yang menjadi prioritas. Tidak berarti kita lupakan yang jauh. Ya, tetapi ketika kita diberi pilihan siapa yang kita berikan, dan ada orang dekat dan ada orang jauh, kita dahulukan orang jauh. Kalau misalnya hadiah itu hanya cukup untuk satu orang. Kalau semuanya tentunya alhamdulillah. Kalau hadiah itu bisa kita berikan kepada semuanya. Tetapi kalau cuma satu, ya maka kita prioritaskan yang paling dekat. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Aisyah, dia mengatakan, ya Rasulullah, inna li jaraini fa ila ayyihi ma uhdi. Saya punya dua tetangga, kepada siapa saya berikan hadiah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ila aqrabihima minki baban. Yang pintu rumahnya lebih dekat dari pintu rumahmu. Ya, pintu rumahnya lebih dekat dari pintu rumahmu. Kita sudah sering bahas ini. Yang paling dekat, ya kalau kita mau beri tetangga yang paling dekat, tetangga yang paling dekat rumahnya dengan kita. Apalagi kalau dia punya hubungan keluarga dengan kita. Apalagi kalau dia seorang Muslim. Ya, ketika kita punya sesuatu, kita bisa berikan kepada sanak keluarga kita bisa berikan kepada orang lain, tetapi cuma satu yang kita dahulukan adalah sanak keluarga kita. Ya, intinya di sini kita dahulukan yang paling dekat. Ya, kita dahulukan yang paling dekat. Begitu cara memilih siapa orang yang pantas kita beri hadiah. Kemudian yang keenam, ada muraddid tin awir raihan. Tidak menolak ketika pemberian itu adalah parfum. Ya, ketika pemberian itu adalah parfum. Anas bin Malik mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaruddu tin. Tidak pernah menolak ketika diberikan parfum kepadanya. Ya, ketika diberikan parfum kepadanya. Ini kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian yang terakhir, asbabu yajuzu fiha raddul hadiah. Iya, salah satu di antara sebab kenapa hadiah itu ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi beliau tidak pernah menolak tip parfum. Di sini beliau menyebutkan, tapi beliau ya terkadang menolak hadiah. Ya, salah satu di antara sebabnya adalah ya apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Adabul Mufrad dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan, ada rajulun min Bani Fuzarah lin Nabi naqah. Salah seorang dari Bani Fuzarah menghadiahkan kepada Rasulullah SAW seekor onta. Fa'awwadahu. Lalu kemudian beliau membalasnya, tetapi balasannya agak sedikit tidak sesama nilainya. Ya, fatuskhituhu. Ya, ketika orang itu menerima hadiahnya Rasulullah SAW, hadiah balasannya ternyata ya dia sedikit kecewa. Ya, dia sedikit marah. Maka Rasulullah SAW kemudian berdiri di atas mimbar. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, yahdi ahaduhum fa'u'awiduhu. Salah seorang di antara kalian atau salah seorang di antara kamu memberikan hadiah, lalu saya kemudian mengganti hadiah itu biqadri ma indi, berdasarkan apa yang saya miliki. Saya tidak bisa memberi hadiah yang lebih baik lagi, cuma itu yang saya miliki. Summa yuskhituhu. Lalu kemudian dia tidak menerima hadiah itu. Dia merasa tidak senang dengan hadiah itu. Beliau kemudian mengatakan, la aqbal ba'da 'ami hadha min al-arab hadiyah illa min qurasyin aw ansariyin aw thaqafiyin aw dausiyin. Kalau begitu, mulai dari tahun ini dan seterusnya saya tidak akan menerima hadiah dari orang Arab kecuali dia adalah seorang Quraisy, seorang Ansari, seorang Thaqafi atau seorang Dausi. Dia tidak mau menerima hadiah dari kabilah yang tadi itu. Ya, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ya ada orang yang seperti itu. Dia kasih hadiah, ternyata niatnya supaya dibalas. Supaya niatnya dibalas. Ya, dan ketika kita balas dengan balasan yang tidak sesuai dengan keinginannya, apa yang menjadi reaksinya? Dia akan menjadi tidak senang. Nah, kalau orang yang seperti ini memberi hadiah, itu ya sebaiknya kita tolak. Itu sebaiknya kita tolak. Sebagaimana Rasulullah SAW menolaknya. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW menolaknya. Dan ini bisa menjadi sebab yang dibenarkan. Kita tidak menerima hadiah darinya. Ada orang kasih kita hadiah, ternyata ada maksud lainnya.
Ya, ada hal-hal lain yang dia inginkan, yang kalau kita tidak berikan kepadanya, dia akan kecewa, dia akan tidak senang, dia akan marah kepada kita. Maka lebih baik kita tidak menerima hadiahnya. Tolak hadiahnya secara baik-baik. Ya, dan itu lebih bisa menjaga hubungan kita dengannya. Ya, dibanding kalau kita terima, setelah kita terima, ya nantinya apa yang diharapkan dia tidak dapatkan, ya justru akan memperburuk hubungan kita dengan dirinya. Nah, ini ikhwah sekalian, beberapa adab-adab yang berkaitan dengan hadiah. Berapa menit lagi? 11 menit. Dan sebelum kita tutup dan sebelum kita buka sesi tanya jawab 5 menit, ya tinggal beberapa hari lagi ikhwah sekalian, kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Mungkin tinggal 1 pekan lagi kurang lebih kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Kita semakin dekat bertemu dengannya, maka sudah seharusnya kita semakin memperbanyak doa kita agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Sedikitnya hari ini yang tersisa, tidak ada jaminan bahwa kita bisa bertemu dengannya. Ya, tidak ada jaminan. Maka mari kita perbanyak doa kita kepada Allah. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, perbaiki niat dari sekarang. Ya, perbaiki niat dari sekarang. Allah Maha tahu dengan niatnya seseorang. Wan niyya ablagh minal amal, dan niat biasanya lebih duluan sampai dibanding amalannya seseorang. Ada orang yang berniat kalau nanti bertemu dengan bulan Ramadan, dia nantinya mau tidur saja mulai dari pagi sampai sore. Dia mau nantinya hanya nonton TV saja dari pagi sampai sore. Dia mau habiskan waktunya untuk ini dan itu, hal-hal yang sia-sia. Sudah ada itu, niat itu di dalam hatinya. Iya, sudah ada niat itu di dalam hatinya. Kalau kita menjadi orang yang seperti itu, malulah kepada Allah. Karena meskipun niat itu tersembunyi di dalam hati, Allah tahu itu. Allah sangat tahu itu. Iya. Dan ada juga orang yang niatnya Masya Allah. Iya. Nanti kalau bertemu dengan bulan Ramadan, saya perbaiki sholat saya perbaiki puasa saya akan membaca Al-Quran sekian juz setiap harinya, saya akan banyak bersedekah, saya akan melakukan ini dan itu, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sangat tahu niat itu. Allah sangat tahu niat itu. Dan sebelum dia melakukannya, dia sudah mendapatkan pahalanya dari niat yang dia niatkan itu. Makanya ada ulama yang mengatakan an-niyah ablagh minal amal. Niat itu lebih duluan sampai dibanding amalannya seseorang. Niatkan yang baik-baik. Niatkan yang baik-baik. Kemudian yang ketiga, ya, bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Kita tidak akan bisa menikmati ibadah kita dengan baik kalau banyak noda-noda kemaksiatan di dalam hati. Sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan, berbanyak istighfar. Berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan menjanjikan pengampunan. Iya, lillahi mutaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Akan ada setiap malam orang-orang yang terbebas dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wailun liman adraka Ramadan tsumma salaka minhu wa lam yughfar lahu." Celaka orang yang bertemu bulan Ramadan lalu bulan Ramadan pergi dan dosanya tidak diampuni. Tiap malam ada orang yang diampuni dosanya. Rugi sekali kalau kita tidak ada di dalam, tidak termasuk di dalam. Rugi sekali kita kalau surga ini luasnya seluas langit dan bumi, tapi ternyata tidak ada tempat kita di dalamnya. Tidak ada tempat kita di dalamnya. Nah, Nabiullah Sulaiman alaihissalam mengajarkan kepada kita adab. Sebelum kita meminta sesuatu yang besar kepada Allah, hendaknya kita beristighfar. Apa yang diminta oleh Nabi Sulaiman yang sangat besar? Kerajaan. Bagaimana bentuk kerajaannya Nabi Sulaiman? Kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh orang-orang lain setelah beliau dan sebelum beliau. Siapa yang Nabi Sulaiman perintah? Manusia, jin, binatang. Kerajaannya luas. Sebelum dia meminta itu, dia mengatakan, Rabbighfirli. Ya Allah, ampunilah dosaku. Wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin ba'di. Dan berilah saya kerajaan yang engkau tidak berikan kerajaan itu kepada orang setelah saya. Nah, sebelum kita masuk ke bulan Ramadan, tadi kita katakan anugerah yang terbesar di bulan Ramadan adalah pengampunan dosa, dimasukkan ke dalam surga. Sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, pelajari fikih puasa.
Ya, banyak sekali artikel-artikel, tulisan-tulisan, pengajian-pengajian, mungkin semua di antara kita sudah pernah ikut. Ya, pelajari kembali fikih-fikih yang berkaitan dengan puasa dan tekadkan di dalam diri kita azam bahwa nantinya ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, semua ibadah yang telah kita pelajari yang memang sangat dianjurkan untuk dikerjakan di bulan Ramadan, puasa, sholat tarawih, baca Quran, sedekah. Ya, kalau ada yang bisa pergi umrah, silakan pergi umrah di awal bulan Ramadan atau di akhir bulan Ramadan, karena umrah di bulan Ramadan itu sama pahalanya seperti haji bersama dengan Rasulullah. Ya, semua ibadah ini ya kita tekadkan untuk kita kerjakan sebaik-baiknya. Dan terakhir, minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik untuk mengerjakannya, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap ibadah yang kita kerjakan itu diterima, diganjar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sedikit juga nasihat tambahan yang berkaitan dengan bulan Ramadan ini untuk diri kami pribadi dan untuk ikhwah-ikhwah dan seluruh jamaah sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita tutup, mungkin masih ada 5 menitan ya, 6 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan yang berkaitan dengan tema kita atau tema-tema sebelumnya, silahkan. Ada? Iya, Rahman. Apa? Hadiah caleg. Apa hukumnya menerima hadiah dari caleg? Iya, tentunya hadiahnya ini perlu diklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Ada hadiah yang sifatnya serangan fajar. Iya. Sebelum detik-detik menjelang pemilihan, tiba-tiba ada muncul bingkisan depan rumah. Tiba-tiba semuanya menjadi ramah. Mau dijabat tangan semua ke semua orang, dan jabat tangannya itu lain-lain, ada lain-lain. Bukan tangannya yang kita pegang, terkadang ada kertas-kertasnya. Iya. Boleh tidak kita terima itu kertas-kertas itu? Boleh tidak kita terima itu? Iya. Boleh tidak kita terima itu? Iya. Boleh atau tidak? Boleh dan bilang Pak Sakir. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, dan bahkan sudah selayaknya kita tolak seperti itu tadi. Ya, sebab kenapa kita menolak hadiah tadi? Karena ya kalau ada alasan lain, ada keinginan lain. Ya, makanya tidak boleh. Jadi kalau musim-musim seperti itu, ya sebaiknya jangan diterima. Ya, sebaiknya jangan diterima. Ya, meskipun sekarang ada juga yang pintar bilang tidak apa-apa diterima, tetapi jangan dia yang dipilih. Iya. Ini juga sebenarnya ya ada sisi benarnya, tetapi ya keliru di satu sisi yang lainnya. Kenapa? Karena kalau antum melakukan itu, antum lagi yang balas dicerita tidak baik sama caleg-calegnya itu, sudah babnya dikasih. Mungkin kita dipilih ternyata, dan seterusnya. Ya, jadi sebaiknya jangan dipilih. Ya, itu jenis hadiah yang pertama. Jenis hadiah yang kedua, sekedar hadiah. Sekedar hadiah. Dan sebelum dia, apalagi kalau sebelum dia menjadi caleg misalnya, sebelum dia menjadi calon misalnya, dia memang sudah punya hubungan dengan kita dan selalu menghadiahi, maka itu tidak mengapa kita terima. Itu tidak mengapa kita tidak terima, insyaallah. Apa? Oh iya, yang jenis yang kedua tadi yang Ustaz Zakir bilang tidak mengapa. Ya, kalau yang jenis yang pertama tadi ya itu jangan diterima. Ya, itu jangan diterima. Iya. Ya, itu tadi. Dan bukan karena alasan itu tadi, dia ada sesuatu yang lain ketika dia memberi hadiah itu tadi. Nah, tapi kalau ada sesuatu hal yang lain lalu dia berikan, maka sebaiknya tidak diterima, insyaallah. Yang lain? Ya. Apa? Bantal? Lalu? Allah. Yang saya tahu cuma Allah. Sependek yang kami baca, saya cuma pernah baca ini,
Kalau mungkin kalau ada yang tahu bantal apakah termasuk di antara hal yang tidak boleh ditolak? Kalau alam, saya tidak tahu. Bantal. Tetapi mau dia masuk hadis tidak, bantal itu termasuk hal yang tidak apa-apa diterima. Terima saja. Apa? Tapi ada orang yang berniat mau menyumbang donasi buka puasa. Sayangnya dia tidak mampu. Insya Allah dia sudah dapatkan pahala dari niatnya. Ya, insya Allah dia sudah dapatkan pahala dari niatnya. Iya. Pernah dengarkan hadis itu? Panjang ini kalau mau dibahas ini. Hadis tentang dua orang ada orang yang lihat orang kaya, dia kemudian mengatakan, ya kalau orang kaya yang taat ya, dia kemudian mengatakan, seandainya saya kaya, saya juga akan berbuat yang seperti itu. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, fil ajri sawa. Ya, dia bersama dengan saudaranya itu pahalanya sama. Ya, ada juga orang yang dia lihat, ada juga orang-orang yang tidak soleh. Ya, orang miskin yang tidak soleh. Lihat orang kaya yang tidak soleh juga, yang dia hambur-hamburkan uangnya untuk kemaksiatan. Dia mengatakan, seandainya saya juga kaya, saya juga akan melakukan itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan dia bersama dengan saudaranya sama dosanya. Ya, seperti itu. Jadi ini niat. Makanya niat itu ablagh minal amal. Iya. Jadi kalau dia tidak mampu lalu kemudian dia ingin memberi buka puasa, maka insya Allah dia sudah dapatkan pahala dari niatnya itu. Insya Allah dia sudah dapatkan pahala dari niatnya itu. Ya, mengenai buka puasa sendiri kita pernah ceritakan ya. Umar bin Khattab dulunya pernah ingin memberikan buka puasa juga, tapi dia tidak punya apa-apa selain air minum. Dia undang seluruh kota Madinah, penduduk kota Madinah datang ke rumahnya. Ternyata yang disuguhkan di tempatnya Amirul Mukminin cuma air. Ya, demi untuk mendapatkan pahala itu bisa dicoba ini. Air insya Allah tidak terlalu mahal ya. Ya, berapa satu kardus air? 14.000. 14.000 berapa isinya itu? 48 orang bisa minum. 14.000 insya Allah. Tabung 1.000 satu hari, 14 hari sudah bisa. Di pertengahan bulan Ramadan dia sudah bisa menyumbang 48 gelas. Dia sudah bisa buka puasakan orang. Jadi tidak mesti banyak-banyak juga. Iya, dan boleh jadi pahalanya yang cuma memberikan satu gelas itu tadi mengalahkan orang yang kasih nasi kotak. Ya, seperti yang kita bilang tadi, 1 dirham bisa mengalahkan 1.000 dirham karena usahanya dia menabung satu hari 1.000, satu hari 1.000, satu hari 1.000. Nanti tepat di hari ke-15 sudah cukup uangnya untuk beli air ros. Ya, di pertengahan bulan Ramadan dia kemudian bersedekah itu. Ya. Ini mungkin ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kajian kita selama bulan Ramadan diliburkan.